Wa qala ya Muhammad. Orang ini mulai berkata satu persatu. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kasih tahu sama saya. Ajarkan kepada saya, kira-kira begitu. Akhbirni, alimni. Ajarkan kepada saya anil Islam, apa itu Islam. Gitu. Apa itu? Qala fa akhbirni anil iman. Dia punya tangan masih di itu, masih di panjar. Akhbirni anil iman. Kasih tahu sama saya apa itu iman. Maka qala Rasulullah mengatakan antu minabillah. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Ustaz Alfian Belu. Kita akan mengadakan kajian rutin kita. Kajian rutin ini saya kira salah satu motivasi untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan kitab rujukan saya itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Saya kutip dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah datang untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, itu adalah salah satu tiket jalan menuju surga. Jadi tiket menuju surga kita itu adalah ilmu dan ilmu. Insya Allah kita ketemu dalam kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala alaina Qur'an wa sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam kita. Alhamdulillah kita baru selesai menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan taslim tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Jemaah, untuk pekan ini yang kita bahas adalah masalah bab muraqabah. Jadi muraqabah itu mengintai, ya, jadi mengawasi, ya. Dan kita semuanya tahu bahwa tidak ada sesuatu pekerjaan makhluk hidup yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil, besar, dilihat orang, tidak dilihat orang, semuanya itu Allah bisa tahu. Janganpun manusia, aktivitas makhluk yang kecil yang tidak bisa, barangkali tidak bisa kita lihat dengan mata kita yang luar biasa ini, tapi Allah itu maha mengetahui semua aktivitas makhluk hidup yang ada di dunia ini. Hari ini barangkali kita tidak tahu bahwa di bawah batu itu ada seekor semut yang sedang
mencari makan atau berkumpul dengan keluarganya. Tapi Allah tahu itu. Nah, salah satu bab yang akan kita bahas itu adalah muraqabah. Saya kira penting, yaitu bab ini juga mengingatkan kepada kita harus banyak mawas diri, ya kan? Jangan sampai banyak aktivitas dan kita lupa bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya lagi dinilai, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang saya persilakan salah satu orang yang jamaah yang baca surah Al-Imran. Jalan, lah ini baca. Di surat Al-Imran ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Ya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah itu la yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ya. Syai'un di mana? Fil ardi wala fis sama'. Di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang dijelaskan sesuatu. Berarti semua yang ada di bumi itu apapun bentuknya, di langit itu apapun bentuknya, itu tidak tersembunyi. Semuanya Allah itu maha mengetahui dan mantau semua aktivitas itu. Saya kira ini kalau Allah hentikan gravitasi bumi saja, habis kitanya itu. Iya toh? Bumi ini kan dia jalannya karena ada gravitasinya. Pesawat itu dia bisa sampai terbang karena memang ada gravitasinya. Burung dia bisa terbang karena ada gravitasinya. Bayangkan kalau itu tidak ada, atau Allah hentikan sekejap saja, habis kita itu. Saya contoh saja, ini Masya Allah, ini kalau kita pikir-pikir, oksigen yang kita hirup, yang di rumah sakit orang hirup, oksigen itu panas atau dingin? Hah? Oksigen aslinya itu apa? Panas. Tidak ada oksigen itu dingin, Pak. Cuma karena memang sudah disaring sampai dihirup oleh manusia itu tidak terasa panas. Bayangkan itu. Jadi memang super canggih. Makanya saya bilang aktivitas apapun makhluk itu, udara itu makhluk semuanya. Ya, karena begini, definisi makhluk itu kullu ma siwallah. Ya. Definisi makhluk itu selain daripada Allah itu disebut dengan makhluk. Kan begitu. Angin makhluk, walaupun dia tidak pernah terlihat. Tapi faktanya kita rasa, tapi itu bagian daripada makhluk Allah yang memang Allah itu mengatur dia. Kan gitu. Nah, makanya wajar kalau memang Allah berfirman innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya kan? Ini orang kalau dia naik sampai ke bulan itu dalam jarak beberapa itu tidak ada lagi udara. Makanya dia ngambang. Jadi kita ini bisa jalan begini, injak begini karena memang ada gravitasinya itu. Kalau tidak ada bagaimana? Makanya orang melayang-melayang itu di atas, di apa namanya, di bulan itu orang itu melayang. Kan memang tidak ada lagi udara di situ. Jadi memang canggih, Masya Allah. Nah, kalau dilihat dari sisi kalimatnya, inna itu harfun taukid. Itu harfun taukidi itu artinya huruf penguat. Jadi bersumpah di situ. Jadi Allah tidak main-main.
Nah, yakhfa itu khofi. Khofi itu artinya tersembunyi. Kalau la yakhfa, tidak tersembunyi. La yakhfa, tidak tersembunyi. Di mana? Fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Nah, jadi Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Jadi hati-hati, ya, bisa saja kita berbohong dengan orang lain, tapi kita tidak bisa berbohong dengan Allah. Itu dia repot. Nah, ini babnya masih tentang muraqabah. Oke. Terus dalam surah Al-Hadid ayat 4. Coba, Pak Riman. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Jadi yang harus dilihat itu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian aynama kuntum, di mana saja kalian itu berada. Di mana saja kalian itu berada, Allah itu bersama kalian. Maksudnya apa? Pengetahuannya, ilmunya Allah itu akan sampai kepada kita semuanya. Maha taunya Allah itu kepada kita semuanya sampai. Bukan dalam bentuk zatnya yang dimaksud itu adalah ilmunya itu, pengetahuannya, maha mengetahuannya itu sampai kepada kita semuanya. Itu. Baik, sekarang kita satu hadis dari Rasulullah SAW. Wa ammal hadis fa awwalu an Umar bin Khattab. Dari siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini khalifah yang kedua. Ya. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ceritanya kata Umar, suatu ketika kami ini duduk-duduk bersama Rasulullah. Indah Rasulullah, di samping Rasulullah. Zata yaumin itala alaina rajulun syadidu biyadi thiyab. Lalu ketika itu muncul seorang laki-laki. Tala alaina rajulun syadidu biyadu thiyab. Orang ini dia punya pakaiannya putih bersih. Jadi ini siapa yang bercerita? Umar. Jadi Umar bilang, kita lagi duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, baru pakaiannya paling bagus, putih bersih. Ya. Terus syadidus sawadis sya'ar. Baru rambutnya itu hitam paling bagus. Jadi kira-kira kalau hitam yang paling bagus tidak bisa kita gambar. Barangkali lebih bagus dari iklan-iklan sampo itu mungkin. Karena dibilangnya itu syadidus sawadis sya'ar. Paling hitam, bagus sekali. Jadi satu, menggambarkan fisik orang ini. Satu, pakaiannya putih bersih. Sudah? Lalu kemudian punya rambutnya yang hitam. La yura alaihi asarus safar. Kata Umar, ya tidak ada seorang pun yang tahu dari mana orang ini dia datang. Kami tidak melihat orang ini datangnya dari mana, tapi tiba-tiba dia muncul.
Gitu. Dia muncul. Umar lagi cerita. Terus wala ya'rifu min ahadun. Baru kita semuanya yang ada di situ tidak tahu orang ini asalnya dari mana. Ya kan? Karena tiba-tiba dia muncul, baru pakaiannya bagus, rambutnya hitam, tidak ada yang kenal di antara kita semuanya ini siapa ini sesungguhnya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW di saat itu tebak-tebak begitu. Jadi dong heran. Kan kira-kira begini. Kita lagi duduk begini, tiba-tiba ada orang dia maju, masuk begitu. Kan pasti saja kita tanya-tanya, ini orang dari mana? Ya paling tidak kan kita korek begini. Dari mana dia? Itu kira-kira begitu. Jadi ada gerakan-gerakan fisik yang sahabat-sahabat juga tidak tahu saat itu. Lalu hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini dia langsung duduk di depannya Rasulullah SAW. Dia duduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang trek, tak langsung duduk sama Rasulullah. Nah, kan sahabat-sahabat kan pasti bingung. Tidak seperti biasanya. Nah, terus fasnada rukbatahi ila rukbatahi. Lalu kemudian dia sandarkan dia punya lutut itu dengan lututnya Rasulullah rapat. Nah, gitu tuh. Jadi kira-kira kalau dia duduk begini, jamaah, nah kira-kira begini. Nah, dia duduk datang tak, langsung dia duduk sini juga. Lututnya dia itu ketemu dengan lututnya Rasulullah. Asnada rukbatahi ila rukbatahi. Nah, begitu. Orang bilang kayak orang mau kasih ilmu begitu. Nah, gitu kan? Nah. Wa wada'a kaffahi ala fakhidaihi. Lalu telapak tangannya dia itu langsung di atasnya pahanya Rasulullah. Jadi dia taruh begini, tak itu orang. Kan sahabat-sahabat kan pasti bingung. Ini ada apa nih orang ini? Dia datang. Kita juga tidak tahu ini orang dari mana, tiba-tiba dia datang. Nah, itu. Wa qala ya Muhammad. Orang ini mulai berkata satu persatu. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kasih tahu sama saya. Ajarkan kepada saya, kira-kira begitu. Akhbirni, alimni. Ajarkan kepada saya anil Islam, apa itu Islam? Gitu. Apa itu Islam? Jadi orang ini tanya. Kata Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Rasulullah bilang kepada orang tadi, Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi ya, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini catatan-catatannya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad gitu adalah Rasulullah. Ya. Satu. Wa tuqimas shalah. Salat yang kedua. Diruntun. Jadi bangunannya, strukturnya Islam itu syahadat, nah itu. Lalu kemudian salat, wa tuqimas shalah. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Keluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa. Wa tahujjal baita an istata'a ilaihi sabila, dan engkau haji apabila engkau itu mampu. Itu gambaran-gambarannya.
Qala sadaqta. Orang tadi mengatakan betul Muhammad. Yang tadi dia taruh dia punya tangan itu di atas pahanya Rasulullah. Dikala Rasulullah jawab tuntas benar tentang Islam, orang itu dia mengatakan sadaqta. Betul itu, tidak salah. Nah itu tuh, tidak salah. Makanya disebutlah dengan rukun Islam. Tahu betul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasaddaquhu. Kata Umar, kami ini heran. Begitu. Orang ini dia tanya, baru dia sendiri yang membenarkan. Begitu. Kan kalau rasul nasihatnya begini, orang kalau tanya, dia kan pasti tidak tahu. Ini dia tanya, dijawab, baru dia tinggal bilang, betul. Jadi seakan-akan ini kan tes orang. Iya toh? Menguji orang. Nah, makanya Umar mengatakan orang ini nih, siapa ini sebenarnya? Nah itu. Nah, masih berlanjut. Qala fa akhbirni 'anil iman. Dia punya tangan masih di itu, masih di depannya. Akhbirni 'anil iman. Kasih tahu sama saya apa itu iman. Maka qala Rasulullah mengatakan antu binabillah. Satu, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada ketentuan takdir Allah itu baik dan jelek buat engkau. Gitu. Jadi ditanya tentang iman, dijawab oleh Rasulullah dengan 6 poin. Maka dia jadilah sebagai rukun iman. Gitu. Jadi rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Nah, kalau qala sadaqta, dia lagi mengatakan engkau betul. Hai, ini Umar tambah bingung, ini siapa ini sesungguhnya? Ini orang ini kalau kita sensab kita bala dia nanti. Memang Umar itu begitu kan? Dia kadang-kadang dia temperamen lagi orangnya. Jadi sifat-sifat asli orang ini kan tidak bisa kita buang. Kadang-kadang dia muncul dalam waktu-waktu tertentu, ya toh? Halo, fa akhbirni 'anil ihsan. Ini yang ketiga. Kasih tahu sama saya itu tentang ihsan. Ihsan itu apa? Satu tadi apa? Iman. Yang kedua, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Kata orang tadi. Kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan itu berarti kita tidak akan melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah itu maha melihat. Nah, pertanyaan saya masih terus. Halo, dia mengatakan lagi, akhbirni 'anis sa'ah. Jelaskan sama saya, kasih tahu sama saya, kapan itu hari kiamat. Sudah berapa pertanyaan? 4 tambah ini. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu dari saya. Jadi bahasa kasarnya begini, ente itu lebih tahu sebenarnya. Ente lebih tahu dari anak, kata Rasulullah. Nah ini, sahabat-sahabat Rasulullah di saat lebih tambah bingung lagi. Ini kayaknya cuma berdua saya yang tahu, berdua punya identitasnya dan dua ini sebenarnya ini mau apa ini sebenarnya. Gitu. Nah, jadi
apa namanya, ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah tidak tahu. Malah Rasulullah itu ente yang lebih tahu sebenarnya, bukan anak. Kamu itu lebih tahu dibandingkan dengan saya, kata Rasulullah. Itu catatannya. Jadi kalau ada yang mengatakan dia tahu tentang hari kiamat, pastikan dia itu orang pendusta. Ya, besok-besok kalau ada berita tentang hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian. Dulu itu pernah 2012 ya. Pokoknya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Tiba datangnya hari kiamat. Dulu itu pernah ada. Pastikan orang itu dia telah berdusta. Karena dalam hadis Rasulullah ada yang menjelaskan tentang kapan datangnya hari kiamat, Rasulullah tidak tahu. Ini malah dia yang tahu. Manusia modern yang tahu, dia tahu tentang hari kiamat. Dari mana itu? Patut pendusta itu. Pastikan dia itu pendusta. Nah, qala fakhbirni an imaratiha. Kalau begitu kasih tahu saja tentang tanda-tandanya hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Baru Rasulullah anturidal amanatu rabbaha. Nanti besok-besok ya, pembantunya itu akan melahirkan majikan. Nanti ya, anak-anak yang jadi bos, orang tua itu jadikan budak. Dia mengatakan begitu. Wa antar khufa al-urat al-aliyah ri'a'an nash. Nanti suatu ketika kalian akan lihat orang-orang yang pengembala. Bala maksudnya orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa. Besok orang-orang yang fakir itu yatatawwaluna fil bunyan. Mereka itu apa namanya, berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Dan seperti itulah tanda-tandanya hari kiamat. Dan tanda-tanda itu banyak sekarang. Maksudnya ada yang menjelaskan bahwa dulu di tanah Arab itu tidak ada yang pakai sendal, orangnya miskin-miskin. Sekarang mereka lah yang paling terkaya di dunia. Dan bangunan-bangunan yang paling termegah di mereka. Sekarang ini tidak ada yang bisa lawan itu yang namanya di Qatar. Oh, tidak ada. Dulu itu hanya kata Rasulullah itu antural khufa al-ura'aliyah, orang-orang yang fakir, ri'asya, mereka itu hanya pengembala kambing. Tapi sekarang mereka itu besok mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang punya duit semuanya. Lalu summa intalaqa falabistu malian. Lalu kemudian orang itu dia pergi setelah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat tadi. Sudah, orang itu intalaqa, dia pergi. Falabistu malian. Di saat itu orang-orang semua termenung, masih berpikir tentang identitas orang ini siapa sesungguhnya. Bisa dipahami ya? Nah, lalu summa qala ya Umar, kata Rasulullah, ya Umar, seperti kemarin, atadri minas sa'il, kamu tahu tidak siapa tadi yang banyak tanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasul. Apa jawabnya? Fa innahu Jibril ya atakum yu'allimukum amaradinukum. Dia itu yang tadi datang, malaikat Jibril. Dia datang mengajarkan tentang dasar-dasar daripada agama ini. Begitu tuh. Jadi dasar-dasar agama itu apa? Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Sudah? Yang ketiga itu baru, yang keempat itu baru tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, pertanyaan saya, ini kan kita lagi membahas tentang bab apa tadi? Muraqabah. Artinya maha apa tadi? Mengintai. Maha melihat. Dari yang tadi, dialog yang tadi Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril, di mana poin itu yang menjelaskan tentang bab muraqabah? Bahasanya yang di mana? Ada yang tahu? Nah,
Tanda-tanda kiamat satu. Apa lagi? Ihsan. Yang lain? Iman, rukun Islam. Ada yang lain? Ini kita analisa dari 4 poin yang ditanya tadi, mana yang dekat dengan bab pembahasan kita. Coba, ada yang tahu? Ihsan. Bab yang paling dekat dengan dialognya tadi itu adalah ihsan. Apa pengertian ihsan? Ihsan an ta'budallaha, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau lihat. Kan gitu. Tapi kalau fa'il lam takun tarahu, kalau engkau tidak lihat, fa'innahu yaraka, Allah itu melihat engkau. Itu yang dimaksud dengan semua aktivitas ibadah kita. Tidak ada yang tidak terlewati oleh Allah, karena ada satu bahasan dari dialog tadi itu adalah bab tentang ihsan. Jadi orang kalau sholat itu memang dia tidak melihat Allah, itu sebenarnya dia lagi ihsan di situ. Iya kan? Nah, sekarang coba kita analisa lagi. Kalau rukun iman itu dia menyangkut tentang ibadah kita hari-hari. Rukun Islam sama. Tapi kalau ihsan itu berhubungan nanti dengan hablum minasnya, di situ dia lebih kentalnya. Iya toh? Karena itu menyangkut tentang hablum minanas, itu hubungan kita dengan manusia juga ada di situ. Kalau syahadat kita sendiri, Pak, jamaah, syahadat kita sendiri yang berhubungan dengan Allah. Kita sholat berhubungan kita dengan Allah. Kita keluarkan zakat berhubungan kita juga dengan Allah. Tapi ada hablum minanasnya. Iya toh? Barangkali kita keluarkan zakatnya itu kepada orang-orang yang berhak membutuhkannya. Berhak membutuhkannya. Hanya yang berhak. Iya toh? Nah, puasa kita dengan Allah yang tahu. Kan gitu. Haji bagi yang mampu, kita dengan Allah yang tahu bagaimana kualitas haji yang kita. Rukun iman, kita percaya kepada Allah, kita sendiri yang tahu. Percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah, kepada Rasul, hari kiamat, dan kemudian dengan bil qadri khairi wa syarri. Tapi kalau ihsan, kita menyembah kepada Allah yang akan itu meluas, Pak. Ya, kita berbuat baik dengan orang, kita tidak mengambil barang orang yang bukan miliknya kita. Jangan coba-coba kita ambil, karena memang Allah itu Maha tahu di situ. Nah, ini supaya kita juga bisa rem-rem sebenarnya, supaya jangan sampai terlena begitu, karena ada yang lebih hebat. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa barangkali ya bisa kita simpulkan hadis-hadis yang kayak gini. Satu, ini orang datang dengan pakaian putih-putih, makanya sunnah kalau kita itu berpakaian putih, kan mungkin kita datang sholat Jumat, kita pakaian putih-putih itu sunnah itu. Karena malaikat Jibril itu datang katanya dengan pakaian putih paling bersih. Coba kalau semua jamaah itu pakai pakaian putih-putih, misalnya, tidak boleh ada yang berwarna lain. Kira-kira bagaimana? Datang ke masjid pas sholat Jumat, baru Pak Imam bilang besok semuanya pakai pakaian putih-putih. Wah, keren. Habis itu baru mulai masuk di media. Sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Hijrah, semuanya jamaahnya berpakaian putih-putih. Bukan berarti putih-putih semuanya haji, ya kan? Sunnah itu Rasulullah salah satunya berpakaian putih. Bisa dipahami ya? Oke. Saya ingat dulu Kementerian Agama, Pak Ustadzmu itu pakai pakaian putih itu sudah, biar orang bilang suruh dia pakai, nanti tidak akan pakai dinas. Kepala kantor Kementerian Provinsi Maluku di saat itu pakaiannya putih, dia punya baju koko putih itu saja, dia tidak mau hari Senin mau hari apa tetap pakaian itu. Nah, terus yang berikut bisa kita simpulkan bahwa sewaktu-waktu terkadang malaikat itu akan datang berupa dan berbentuk manusia. Tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah seorang malaikat. Karena malaikat Jibril pernah datang langsung bentuknya seperti manusia sempurna. Manusia biasa, dia datang pada Rasul dan dia duduk dan dia di situ dialog dengan Rasulullah.
Tapi di situ ada sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat-sahabat yang lain tidak pernah melihat bahwa sesungguhnya itu adalah seorang malaikat. Sudah pulang, baru kemudian Rasulullah kasih tahu. Yang datang itu adalah malaikat Jibril. Jadi jangan kita dekat dengan Allah, berjuang karena Allah. Jangan takut bahwa Allah akan turunkan bala tentaranya. Sudah pernah dengar tentang cerita perang Badar? Ya toh? Perang Badar itu salah satu perang yang memang banyak malaikat yang membantu perjuangan. Di saat perang Badar itu banyak malaikat yang dikirim. Itu ada yang mengatakan 3.000 malaikat. Karena memang pasukannya Rasulullah tidak sebanding di saat itu lawan pasukannya Abu Sufyan kaum musyrikin. Sampai Rasulullah berdoa di saat itu. Sebelum perang Badar itu Rasulullah berdoa sampai sorbannya itu jatuh dari kepalanya. Saking seriusnya. Nah, dan jamaah, kesimpulan yang ketiga, ya, bahwa sebenarnya ini dasar-dasar dari agama Islam. Jadi orang kalau yang sudah mengatakan Muslim, itu konsistennya di situ, istiqomahnya di rukun Islam, rukun iman. Ya, kalau sudah syahadat harus sholatnya. Kalau boleh saya tanya, berapa banyak orang yang tidak sholat? Dia dengar itu azan baru dia tidak datang sholatnya. Baru bikin KTP Muslim lagi dia akan. Berapa banyak? Banyak. Begitu. Ya, tapi begitulah. Memang faktanya kita lihat begitu. Kalau Jumat kan banyak. Kalau Jumat banyak. Tapi kalau sudah hari-hari, contoh duhur, asar, ditinggalkan begitu saja. Itulah yang harus kita kita ingat-ingat bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan, yang harus kita tunaikan. Nah jamaah, mudah-mudahan pengajian kita ada berkah untuk hari ini. Insyaallah kita dapat satu cerita bagus sekali dari hadis dari Umar bin Khattab, maksudnya dari sahabat Umar bin Khattab. Di sini diriwayatkan oleh rawahu Muslim, Imam Muslim. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah. Ya, sebentar ada acara. Oh, itu undang kemana itu?